Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahan PA Inang pada saat ini tertulis dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Yesus. Ayat ketiga dan ke ayat keempat menjadi penekanan di dalam perikop kita pada saat ini. Begitu luar biasanya diungkapkan kepada setiap kita, terkhusus Inang. Firman Tuhan mengatakan, "Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia." Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan, mendapatkan kasih dan penghargaan pasti menjadi kerinduan setiap kita. Bukankah setiap kita ingin dikasihi dan dihargai di dalam kehidupan kita? Mendapatkan kasih dari orang lain, kepedulian dari sesama, dihargai, terlebih mendapatkan penghargaan dari orang-orang di sekitar kehidupan kita. Kita merasa begitu bahagia, kita merasa begitu diberkati. Dan Amsal pada saat ini mengajar kita bahwa lebih lagi justru kasih dan penghargaan itu kita dapatkan dari Allah Bapa kita di sorga. Bukankah itu menjadi kebahagiaanmu, Inang? Bukankah itu menjadi kebahagiaan setiap kita? Dan hal itu semakin menjadi kekuatan kita ketika kita ingin kasih dan penghargaan itu menjadi sebuah kerinduan dan menjadi sebuah kekuatan dalam kehidupan kita. Perikop ini mengajarkan kita bahwa ketika sukacitamu, bahwa ketika kebahagiaanmu adalah mendapatkan kasih dalam penghargaan yang dari Tuhan, beberapa hal dinyatakan bagaimana kita cara memperolehnya. Amsal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini mengajarkannya. Dikatakan yang pertama, tidak melupakan ajaran Tuhan. Yang kedua, memelihara perintahnya di dalam hati kita. Ketiga, mengalungkan kasih dan setia pada leher, serta menuliskan di loh hati. Keempat, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang kelima, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 6, akuilah dia dalam segala lakumu. 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. 8, takutlah akan Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan, jauhilah kejahatan. Ketika itu menjadi natur kita, habit kita, maka dipastikan di dalam Tuhan, engkau akan mendapatkan kasih. Engkau akan mendapatkan penghargaan itu. Dan itu bersumber dari Allahmu, dari Yesusmu di dalam kehidupanmu. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita semua telah mendapat pengajaran? Bukankah kita semua orang yang percaya sangat-sangat memahami bahwa kasih itu adalah Allah itu sendiri? Kita bisa melihat di dalam apa yang dikatakan oleh Yohanes di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi jelaslah bahwa Allah itu adalah sumber kasih. Allah lebih dahulu mengasihi kita. Maka inisiatif dan prakarsa kasih berasal dari Allah dan ditujukan kepada segenap ciptaannya, termasuk setiap kita. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hal ini semakin luar biasa sekali ketika kita mengingat bagaimana kasih Yesus luar biasa sekali. Bahkan dikatakan di dalam Markus 6 ayat 34 sampai ayat 44. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Maka Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Penggandaan 5 roti dan 2 ikan untuk 5 orang, 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Lagi-lagi mau dikatakan bahwa kasih itu bersumber dari Tuhan. Dan kita menemukannya di dalam diri Yesus Kristus. Maka setiap inang, firman Tuhan mengatakan tema kita,
Kalungkanlah kasih dan setia Tuhan pada lehermu. Artinya biarlah itu mengendalikan kehidupanmu. Kasih yang bersumber dari Tuhan dan kesetiaan di dalam Kristus menjadi milikmu. Lalu kita semakin ditegaskan bahwa hidup ini adalah untuk memperoleh penghargaan dari Tuhan. Bukankah begitu luar biasa sekali ketika kita dihadirkan dengan ungkapan Allah Bapa ketika Tuhan Yesus dibaptis. Allah Bapa mengatakan, inilah anakku yang paling kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan biarlah setiap inang yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati. Dan Allahmu, Yesusmu mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, inilah inang yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Lalu yang terakhir, firman Tuhan ingin mengatakan, kenapa disebutkan pada lehermu? Kenapa disebutkan di dalam loh hatimu? Sebab ingin mengatakan bahwa yang mengendalikan kita adalah kehidupan kita. Bahwa yang mengendalikan kita adalah hati yang dipenuhi oleh kasih dan setia di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkatimu, Inang. Tuhan memberkatimu, sahabat terbaik di dalam kasih Yesus. Amin.